Selamat sore Ibu dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011. Dosen pengampu mata kuliah Biostatistika Ibu Pumarida Simbolon, SKMMS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sampel non-probability. Pertama-tama, apakah itu sampel non-probability? Sampel non-probabilitas merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sebuah penelitian populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Dalam metode ini, pemilihan sampel lebih bergantung pada pertimbangan subjektif peneliti, bukan berdasarkan peluang acak. Ciri-ciri utama dari sampel non-probability ini yakni tidak menggunakan metode yang acak, cenderung lebih mudah dan cepat dilakukan, cocok untuk studi eksploratif ataupun kualitatif, tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan tingkat kepercayaan statistik yang tinggi. Maka jenis-jenis dari sampel non-probability itu yakni yang pertama ada quota sampling, kedua accidental sampling, yang ketiga purposive sampling, dan yang keempat snowball sampling, dan yang kelima saturated sampling. Yang pertama, quota sampling. Quota sampling atau penarikan sampel kuota adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu, lalu menentukan jumlah atau kuota sampel dari masing-masing kelompok tersebut sehingga jumlah yang diinginkan tercapai. Pada penggunaannya digunakan ketika peneliti ingin memastikan bahwa subkelompok tertentu dalam populasi terwakili secara proporsional. Contohnya dalam bidang fisika, penelitian tentang preferensi platform komunikasi yakni WhatsApp, Telegram, email di kalangan karyawan perusahaan IT. Peneliti menetapkan kuota 30% manajer, 40% staf teknis, dan 30% staf administrasi. Maka apakah kelebihan dan kekurangan dari quota sampling ini? Kelebihannya yakni praktis dan efisien. Teknik quota sampling ini memudahkan peneliti karena jumlah sampel yang sudah ditentukan sejak awal, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan dengan lebih cepat. Namun kekurangannya rentan terhadap bias peneliti. Pemilihan sampel secara subjektif dapat menyebabkan adanya bias yang mempengaruhi hasil penelitian. Lalu, jenis yang kedua ada accidental sampling. Accidental sampling atau sampel kebetulan adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dimana peneliti memilih responden berdasarkan pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Responden yang dipilih adalah orang-orang yang secara kebetulan ditemui, bersedia memberikan informasi, dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Digunakan ataupun penggunaannya cocok untuk penelitian awal atau survei cepat, di mana peneliti mengambil sampel dari siapapun yang kebetulan tersedia saat itu. Contohnya dalam bidang MIK, survei kepuasan pengguna terhadap sistem informasi kampus dilakukan di lobi kampus dengan mewawancarai mahasiswa yang kebetulan lewat. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari accidental sampling ini. Kelebihannya, cepat dan mudah diterapkan. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan cepat, karena peneliti langsung memilih orang yang tersedia dan sesuai di lapangan. Namun kekurangannya, tingkat keberhasilannya tergantung dengan keberuntungan. Peluang menemukan sampel yang benar-benar sesuai dengan kriteria penelitian ini sangat kecil. Lalu, jenis yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan sebuah metode sampling non-random sampling, yang dimana pariset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Penggunaannya digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi dari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan ataupun pengalaman khusus. Contohnya dalam bidang MIK yakni wawancara dengan kepala divisi IT dan spesialis keamanan cyber dalam penelitian tentang manajemen risiko keamanan informasi di organisasi pemerintahan. Namun kelebihan dan kekurangannya yakni kelebihannya. Sampelnya sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih individu yang relevan dan memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti. Yang kedua, mudah dilakukan. Peneliti tidak perlu melakukan pemilihan acak ataupun menghitung proporsi populasi. Lalu yang terakhir, kelebihannya yakni efisien dan praktis. Peneliti bisa langsung mencari informan yang memiliki informasi yang dibutuhkan, juga menghemat waktu dan menghemat sumber daya.
Namun kekurangan dari purposive sampling ini yakni yang pertama tidak menjamin representativitas jumlah sampel. Sampel yang dipilih bisa jadi tidak mencerminkan keseluruhan populasi, sehingga hasilnya tidak mewakili secara statistik. Yang kedua, tidak sekuat random sampling dalam hal objektivitas. Karena pemilihan sampel tergantung pada subjektivitas peneliti, ada risiko bias. Yang ketiga, bukan bagian dari metode probabilistik. Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dan yang terakhir, kekurangannya yakni tidak dapat digunakan untuk generalisasi statistik. Hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi karena sifatnya tidak acak. Lalu jenis sampling yang keempat yaitu snowball sampling. Snowball sampling atau sampling bola salju adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan secara berantai, yang dimana penelitian dimulai dari sejumlah kecil responden, lalu responden tersebut diminta untuk merekomendasikan individu lain yang relevan. Proses ini terus berlanjut hingga jumlah sampel mencukupi. Dengan kata lain, snowball sampling ini tata cara pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi tingkat. Penggunaannya dipakai saat sulit mengidentifikasi semua anggota populasi, terutama dalam kelompok khusus ataupun terbatas. Contohnya, penelitian tentang komunitas programmer freelance di kota tertentu. Peneliti mewawancarai satu orang programmer, lalu meminta rekomendasi untuk mewawancarai rekan-rekannya yang lain. Lalu kelebihan dan kekurangan pada snowball sampling ini. Kelebihannya yang pertama, bisa dimulai dari informasi yang sangat sedikit. Hanya perlu 1 atau 2 responden awal, kemudian jaringan responden berkembang secara alami. Lalu yang kedua, membantu menjangkau populasi tersembunyi ataupun yang sulit diakses. Efektif untuk meneliti kelompok sosial atau komunitas khusus yang sulit ditemukan melalui metode sampling yang biasa. Dan yang ketiga, memberikan hasil yang akurat jika jumlah responden yang cukup besar. Dengan jaringan responden yang luas, informasi yang diperoleh akan semakin kaya dan mendalam. Namun kekurangannya, yang pertama, boros waktu dan biaya jika responden sulit ditemukan. Jika jaringan tidak berkembang dengan baik, maka proses pengumpulan data bisa sangat lambat dan melelahkan. Yang kedua, potensi bias yang sangat tinggi. Karena responden cenderung merekomendasikan orang yang serupa dengan mereka, sampel yang dihasilkan mungkin tidak mewakili keragaman populasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, berisiko tinggi untuk riset bertema sensitif. Dalam kasus yang menyangkut identitas pribadi atau isu kontroversial, teknik ini bisa menimbulkan risiko etis dan keamanan, baik bagi peneliti maupun responden. Lalu jenis yang terakhir yaitu saturate sampling atau sampling jenuh, yang adalah teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau ketika peneliti ingin mengurangi kesalahan generalisasi sekecil mungkin. Teknik ini sering juga disebut sebagai sensus, karena tidak kadang dikeluarkan dari populasi. Penggunaannya dilakukan jika jumlah populasi kecil dan semua anggotanya dijadikan sampel. Contohnya, penelitian kepuasan kerja di bagian teknologi informasi sebuah kantor dengan hanya 15 staf. Karena jumlahnya sedikit, semua dijadikan staf responden. Lalu kelebihan dari saturate sampling ini yakni yang pertama tingkat akurasi yang sangat tinggi. Karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka data yang diperoleh sangat representatif terhadap populasi tersebut. Namun kekurangannya, kurang efisien untuk populasi besar. Jika jumlah populasi banyak, metode saturate sampling ini tidak praktis karena memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan materi sampel non-probabilitas. Yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti persepsi pengguna terhadap aplikasi absensi digital di kampus. Ia melakukan wawancara dengan siapapun mahasiswa yang sedang berada di kantin kampus, tanpa mempertimbangkan jurusan atau tingkat semester. Teknik sampling apa yang digunakan oleh peneliti tersebut? Jawabannya adalah C, accidental sampling. Mengapa? Karena accidental sampling atau sampel incidental adalah teknik di mana peneliti memilih responden secara kebetulan atau berdasarkan siapa saja yang ditemui dan bersedia menjadi responden.
Dalam kasus ini, mahasiswa yang ada di kantin dijadikan sampel tanpa seleksi khusus. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua. Peneliti ingin mengetahui strategi pengolahan data dalam sistem informasi rumah sakit. Ia hanya mewawancarai kepala bagian IT dan 2 staf senior, karena mereka dinilai paling memahami proses tersebut. Teknik sampling yang tepat adalah D. Purposive sampling. Mengapa? Karena purposive sampling digunakan ketika peneliti memilih individu berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu, biasanya karena dianggap memiliki keahlian ataupun pengetahuan khusus. Dalam kasus ini, kepala bagian IT dan staf senior dipilih karena kompetensinya. Lalu kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga, dalam sebuah penelitian mengenai preferensi media komunikasi di lingkungan kerja, peneliti membagi responden menjadi 2 kelompok, staf dan manajer. Ia menentukan masing-masing kelompok harus diwakili oleh 25 orang. Teknik pengambilan sampel ini disebut juga, jawabannya adalah B, kuota sampling. Mengapa? Karena kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam menetapkan jumlah atau kuota tertentu untuk subkelompok dalam populasi. Peneliti memastikan setiap kelompok atau staf dan manajer diwakili sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Baik, sekian presentasi, paparan materi, dan paparan kasus contoh-contoh kasus dari saya. Sekian dan terima kasih.